hanya ekspresi jiwa yang sejati. Ruang kita penuh inspirasi, kanvas hidup yang tak pernah mati. Di sini kita melukis mimpi, di ruang edukasi seni, di ruang edukasi seni. Selimut Demokrasi, karya Meidi Yafet Tinangon. Demokrasi, kau diagungkan rakyat, kini menggigil kedinginan, dihempas kecamuk angin tak berarah. Berteman ragam aroma menyengat seisi kepala, mengoyak rongga dada. Angin dingin tebarkan intrik para pemburu kuasa, bertiup lihai tak terlihat, diam-diam kibaskan sampul putih berisi kertas bernominal bermarga rupiah, siap membeli nurani yang harusnya tak boleh dijual sebab karunia ilahi tak ternilai. Angin tengik anarki menyimpan ambisi, halalkan yang haram demi mahkota tirani. Bertiup kencang, membonceng debu-debu, menghinggapi indera visual kita. Akhirnya gelap, tak mampu memandang, menabrak segala makhluk penakluk hingga norma etika moral terbang melayang. Demokrasi, aku melihatmu kesepian di keramaian jargon dan propaganda. Aku melihatmu kedinginan disergap nelangsa usai pesta. Kenakanlah sehelai kain tebal ini, kita balut tubuhmu yang semakin ringkih. Kita tepis terpaan angin semu yang pura-pura merindumu. Padahal kapan saja siap membunuhmu. Demokrasi, selimut ini adalah hasil rajutan benang-benang kebersamaan yang dipintal dari pohon-pohon nurani yang batangnya kekar karena komitmen, yang tumbuhnya tegak lurus karena hukum, yang bunganya warna-warni, indah berbaur, yang buahnya damai dalam keadilan, yang tumbuh subur di tanah leluhur. Selimut ini adalah selimut integritas yang hadir dan setia menjadi perisai yang menjaga demokrasi Indonesia. Terima kasih. Luar biasa, berikan tepuk sorai pemirsa atas puisi yang menyentuh kalbu dari Kak Jamal Rahman Irot. Luar biasa Kak Jamal. Nah pemirsa, ketemu lagi di ruang edukasi seni, di mana kemarin kita sudah bahas banyak hal yang sangat menarik mengenai puisi dan juga penyair ya Kak Jamal, dan juga kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat puisi. Nah di episode kali ini pemirsa kita akan mengetahui dan membahas apa itu seni membaca puisi. Wow, seni membaca puisi. Nah, Kak Jamal, kalau boleh tahu nih, tadi Kak Jamal sudah mencontohkan cara membaca puisi. Nah, kita mau gali lebih dalam lagi mengenai puisi, Kak Jamal. Jadi, seni membaca puisi itu sebenarnya apa sih, Kak Jamal? Boleh Kak Jamal utarakan, apa sih istilahnya, Kak? Baik, sebetulnya ini sudah sempat kita sentil ya di perbincangan yang lalu, bahwa membaca puisi itu berbeda dengan menulis puisi. Artinya bidang seninya. Menulis puisi itu adalah bidang sastra, sementara membaca puisi itu adalah seni pertunjukan. Membaca puisi itu seni pertunjukan, berarti dia terkait dengan totalitas performance
atau istilahnya all packaging ya, seluruh apa dari ujung rambut sampai ujung kaki dari seorang pembaca puisi itu adalah bagian dari yang disajikan. Semuanya itu adalah utuh sebagai sebuah penampilan. Jadi bukan cuma membacanya, tetapi di situ sudah ada gestur, sudah ada bahasa ekspresi, mimik dan lain-lain itu bagian dari satu kesatuan yang utuh gitu untuk seorang pembaca puisi. Jadi itu untuk menjadi seorang pembaca puisi yang baik ya, dia harus menguasai keterampilan di luar dari keterampilan sastra, di luar dari keterampilan, tetapi keterampilan dalam dalam pertunjukan gitu. Nah, hal-hal yang mendukung lainnya juga perlu diperhatikan, hal-hal teknis misalnya terkait dengan kalau misalnya hari ini kan era digital, kita berpuisi tidak hanya di depan di panggung di hadapan banyak orang, tetapi kadang kita berpuisi sendirian di kamar tapi ditonton oleh jutaan orang ketika itu diupload di sosial media gitu kan. Nah, berarti performance-nya itu memang harus diperhatikan betul-betul bahwa ini untuk membaca untuk banyak orang, bukan hanya untuk sendiri. Nah, apa di situ maksudnya adalah ekspresinya, kemudian gestur dan lain-lain itu keterampilan-keterampilan yang sifatnya performance itu harus dipelajari untuk menjadi seorang pembaca puisi yang baik. Oke, baik ya. Berarti sebenarnya unsur-unsur kalau contoh kayak di episode yang sebelumnya itu kalau membuat puisi itu ada kata, ada larik dan juga bait. Nah, kalau membaca apa saja? Kalau membaca puisi itu apa aja Kak unsur-unsurnya Kak? Yang pertama pasti artikulasi atau penyebutan kata yang benar. Nah, indri dalam konteks unsur artikulasi mungkin sudah tidak perlu saya ajari lagi karena sudah belajar di seni yang lain, misalnya jadi presenter, belajar public speaking, belajar olah vokal dan lain-lain. Jadi artikulasi, kemudian intonasi itu nada, kapan kita harus menggunakan kalau di seni vokal atau bernyanyi itu kan dasarnya do re mi fa sol la si, ada 7 nada kan? 7 nada. Nah, kalau di baca puisi ataupun bisa dipraktikkan di pidato ataupun jadi MC, jadi presenter dan lain, itu dia sebenarnya cuma 3 nada. Oh begitu Kak, 3 nada. Apa aja itu Kak? Ini penasaran. Kalau yang kita pakai ini sebetulnya ini nada namanya middle tone. Middle tone. Tengah-tengah ya Kak, middle. Itu yang biasa tone paling nyaman. Tone paling nyaman. Paling nyaman kan kalau kita bicara seperti ini kan tidak nyaman. Nah, itu high tone. Jangan marah dong Kak. Itu high tone. High tone. Tapi kalau kita bicara seperti ini kan ini beda. Rasanya juga beda, orang akan terima. Itu low tone. Itu low tone. Jadi cuma bermain di 3 itu. Kalau perhatikan tadi saya baca puisi cuma memainkan 3 nada. Cuma 3 nada itu ketika demokrasi, aku melihatmu kedinginan, aku melihatmu. Kita padahal cuma dari low langsung naik ke high. Itu untuk menimbulkan kita tinggal memvariasi aja. Misalnya efek apa yang ingin kita timbulkan, efek kejutnya misalnya, penekanan. Siap. Nah, di tingkat di level tertentu seorang pembaca puisi yang dalam tanda kutip sudah ahli, sudah pro, dia bisa memainkan hanya 3 nada itu seperti banyak nada dia mainkan. Ditambah lagi dengan dinamika atau speed, kecepatan. Tadi kan tone itu nadanya. Kalau kemudian begitu ada speed, ada kecepatan. Nah, itu ketika dipadukan orang kelihatan banyak dia bicara padahal cuma 3 itu tadi, cuma middle tone, high tone, low tone. High tone dan middle tone dan low tone. Baik. Kecepatannya kita tahan dulu, Kak. Jadi kecepatannya kita tahan dulu, nanti ada di segmen berikutnya. Untuk itu tetap bersama kami di Ruang Edukasi Seni. Edukasi seni di ruang
ruang edukasi seni. Aduh, capek sekali minum air ais, enak nggak sih? Ini pesanannya. Makasih mas. Kasih mas. Sama. Aduh, memang kalau lagi capek-capek begini air ais paling enak for hilang aus. Mar kalau kita siman lebih pilih air hangat karena lebih nyaman sih for di tenggorokan. Iyo, memang dari dulu kita pakai kebiasaan begini no. Mar selain bagus for kesehatan, dan ini memang kita pilihan. Iya sih, memang beda orang sih beda pilihan, beda kebiasaan juga. Cuma kita salut sih, di orang berpertemanan, orang nggak pernah memperdebatkan hal kecil begini. Kan persahabatan menghargai perbedaan, bukan memaksakan kesamaan. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Mas, gas habis. Ih, Mas, main judi terus sih. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. Ini negeri Pancasila. Perbedaan adalah anugerah. Di ruang edukasi seni. Terima kasih masih bersama di Ruang Edukasi Seni. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan bersama Kak Jamal. Nah, tadi Kak Jamal sudah memberikan beberapa unsur-unsur dari seni membaca puisi. Ada artikulasi, intonasi, dan juga ekspresi. Ya, selanjutnya kita akan bahas ekspresi. Oke, silakan Kak Jamal. Itu ekspresi itu sebetulnya dia sangat ditentukan oleh unsur yang selanjutnya akan saya jelaskan. Oke. Gitu, yaitu interpretasi. Makanya harus dijelaskan secara bersamaan itu. Oke. Nah, ekspresi itu secara sederhana bisa kita bagi tapi dia fokusnya ke ini ya, ke mimik. Ekspresi yang nantinya ditunjukkan atau divisualkan oleh mimik wajah, Iya. begitu, oleh muka begitu. Iya. Yaitu yang paling sederhana, yang paling banyak kita lihat di sinetron-sinetron, yang paling gampang itu kan marah. Iya, marah. Iya, paling gampang itu. Orang bilang susah, gampang. Kalau orang yang belajar seni peran, yang belajar seni teater, Iya. pasti yang paling gampang itu marah. Oh, begitu, ekspresi Kak? marah. Lebih baik. Marah, senang. Lebih gampang marah. Marah, senang, sedih, itu termasuk gampang.
Meskipun ada orang mau susah, menangis susah, tapi kalau Iya. dia belajar latihan Iya. tekniknya bisa dengan mudah. Nah, itu yang harus dikuasai. Jadi marah, senang, sedih. Oke. Itu ekspresi dasar Ekspresi yang dasar. harus yang harus dikuasai oleh seorang aktor Iya. atau pemain sinetron, pemain film gitu. Nah, pembaca puisi juga menggunakan itu. Oke, penyair juga pembaca juga. puisi menggunakan ekspresi dasar itu. Nah, kalau mau lebih naik level lagi, nah belajar yang ekspresi yang agak rumit, agak sulit, yaitu takut. Coba bayangkan, kalau marah kan marah, nggak, kamu marah lebih mudah, lebih cepat. Mana ini? Iya, Bagaimana? lebih cepat. Takut kalau marah lebih cepat. Iya, lebih begitu, cepat Kak. kita dapat. Marah, senang, sedih, Iya, sedih. itu lebih gampang. Sedih agak lumayan rumit, tapi masih termasuk kategori gampang. Yang rumit, yang agak sulit itu takut. Coba orang kalau di sinetron dapat takut pura-pura dia, karena tidak berhasil dia mengekspresikan takut. Yang lebih sulit lagi daripada takut itu adalah khawatir. Coba ekspresikan khawatir. Khawatir, Kak. Khawatir, dan orang harus tahu bahwa wajahnya sedang khawatir. Kalau orang bertanya bagaimana khawatir? Oh, bersuara dingin, oh begini. Iya. Itu efek-efek fisik. Iya. Seorang aktor yang sudah level tertentu, dia bisa bikin itu sampai keluar keringat dingin. Wow. Karena penghayatan tentang rasa khawatirnya itu kuat sekali, dan dia berhasil. Dia bisa sampai istilah efek-efek fisiknya, dia bisa jadi sampai bersuara dingin. Bersuara dingin, iya, Kak. Kemudian dia akan jadi semuanya, wajahnya akan jadi, matanya akan jadi, mata seorang yang sedang khawatir, sedang cemas, sedang risau, itu bagaimana sih? Gitu. Oke. Itu bukan lumayan, sangat rumit itu kalau untuk pemula ya. Betul, Kak. Coba bayangkan. Betul. Kalau kita marah spontan aja kita bisa mengekspresikan marah, sedih, senang, begitu. Iya. Nah, kita penasaran, Kak. Ini kan bahasa ekspresi toh, Kak. Iya. Sebenarnya ada teknik enggak? Maksudnya kayak ada teknik bagaimana cara supaya ini kan membaca puisi. Bagaimana kita menjiwai pada saat membaca dan bisa puisi berhasil itu memunculkan ekspresi yang rumit tadi. Iya, ya betul. Kan? Sesuai dengan kondisi puisi tersebut ya. Iya. Itu ada teknik khusus enggak, Kak? Kalau dari Kak Jamal tuh kayak gimana? Misalnya kalau kita ingat yang sedih-sedih, aduh sedih gitu, atau kayak gimana? Gimana tuh, Kak? Kalau ada? Iya, kata kuncinya di unsur yang selanjutnya. Apa tuh, Kak? Apa tadi yang saya jelaskan? Tadi kita bincang-bincang sedikit interpretasi. Wah. Kalau kita berhasil menginterpretasikan baris ini emosinya apa? Mengandung kan setiap kata bahkan kan itu ada emosinya. Iya. Begitu. Misalnya contohnya, Kak. Misalnya kembali. Satu kata aja, kembali. Itu kan kita kalau kita mau kata kembali ada di dalam puisi, pasti kan ekspresinya apa? Apa sih? Menyambut orang kembali itu pasti kita senang, bahagia, begitu. Tapi coba di situ tertulisnya pergi, sedih. Nah, kita bisa perpisahan. Kita bisa menginterpretasikan. Mau timbulkan di muka itu bagaimana DP model itu? Mau melepas orang yang pergi misalnya. Iya. Itu semua yang Indri tanyakan tadi, bagaimana sih tekniknya supaya mau keluar itu ekspresi senang, ekspresi marah, ekspresi sedih, ekspresi khawatir, ekspresi takut. Bagaimana supaya mau keluar? Orang mau dapat tergambar pada orang pemuka, tuh? DP kunci itu interpretasi. Oke. Iya, orang tafsirkan dulu. Tafsirkan. Ini baris ini apa dia? Emosinya apa? Begitu. Oke. Nah, kalau itu sudah berhasil, maka masuk ke yang Indri sempat bilang tadi. Bagaimana cara? Apakah orang mau ingat hal-hal yang menyenangkan? Betul. Jadi namanya hipnoterapi. Kalau ada teknik kan? Iya, hipnoterapi. Iya, betul, Kak. Pernah dengar? Iya, bahkan bisa self hypnotis. Jadi menghipnotis diri sendiri. Artinya kita masuk ke memori, undang misalnya mau apa? Yang paling susah apa? Misalnya sedih. Indri susah sedih kan? Iya, betul juga, Kak. Kita susah sedih, suka tertawa kok kita. Nah, lebih riang kan? Iya, betul, Kak. Hadirkan itu ingatan, memori, momen-momen kapan. Nggak mungkin dalam orang perjalanan hidup orang nggak pernah sedih, pasti pernah kan? Pasti pernah. Nah, hadirkan kembali itu. Oh, begitu. Hadirkan kembali itu peristiwa itu, kenang, ingat lagi, kemudian diendapkan, dikasih masuk di dalam hati. Nah, kemudian kasih keluar. Kasih keluar. Pelan-pelan. Melalui ekspresi.
Pasti Oke, jadi. pasti jadi. Kita sering bikin pelatihan-pelatihan Iya. teknik dasar ekspresi Iya. dengan cara itu. Tapi biasa dituntun. Dituntun. Oke, pejamkan mata, tarik napas, buang napas, coba ingatkan, coba masuk ke memori, ke kenangan kapan terakhir atau kapan sangat sedih, kapan Indri berada di situasi yang sangat sedih. Iya. Begitu. Apa kejadian apa itu? Coba hadirkan sekarang. Begitu. Tutup mata dan mulai mengekspresikan dengan muka tanpa suara. Wah. Apalagi kalau sudah tambah dengan suara, pasti dia lebih jadi. Gitu. Yang penting tadi itu kuncinya, berhasil dulu kita tafsirkan, kita interpretasikan ini emosinya apa. Begitu. Nanti sebentar terang coba praktik di siap. Ya, di sesi selanjutnya. Iya. Seru sekali ini pemirsa. Nah, berarti Kak tadi kan sudah ada artikulasi, intonasi juga ya Kak? Intonasi sama interpretasi. Ekspresi. Ekspresi baru interpretasi ya Kak. Oke. Nah, kita penasaran biasanya kan kalau di puisi itu ada kalau kita baca kalimat biasa itu kan tre-tre, orang Manado bilang tre-tre tuh Kak. Nah, nggak ada emosi. Nggak ada emosi. Kalau di puisi itu kan ada jedanya. Iya nggak sih Kak? Kayak ada jedanya, dia bisa terdiam. Jadi nggak tak tre-tre begitu. Iya. Itu jeda itu itu bagaimana Kak dalam masuk sebuah puisi? Oke. Dinamika. Tapi sebelumnya Kak Jamal tahan dulu. Ya. Masuk di dinamika pemirsa. Nah tahan dulu Kak, kita akan ada jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Ruang Edukasi Seni. Di Ruang Edukasi Seni. Hey, ingat ya, kamu gak sendirian dalam perjalanan ini. Mungkin sekarang terasa berat, namun akan selalu ada orang yang mendukungmu dan peduli padamu. Hai, tidak apa-apa jika kamu merasa lelah dan sedih. Tapi ingatlah akan selalu ada orang-orang yang peduli dan mendukungmu. Bahkan di saat kamu merasa tidak pernah ada yang peduli. Aku tahu semua ini terasa berat. Tapi ingat, ini bukan akhir dari perjalananmu. Segala masalah pasti ada solusinya. Karena setiap beban akan terasa lebih ringan jika kita pikul bersama. Ingat, masa depanmu lebih besar daripada masalah ini. Jangan pernah ragu untuk bicara dan meminta bantuan. Kamu kuat? Kamu berharga. Dan percayalah, ada cahaya Di ujung jalan. Bro, kenapa motor ini? Apa? Kenapa bro? Nggak motor kan apa? Ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tidak bisa menyala bro. Pantas sih. Dari mana ini bro? Dari kantor ini habis lembur, banyak pekerjaan. Tinggal di mana bro? Situ jalan trans, Kilongan. Oh dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini ya. Coba bantu Mbak dorong ini bro. Di Ruang Edukasi Seni. Semakin menarik pembahasan hari ini pemirsa. Kita membahas seni membaca puisi. Nah kita lanjutkan tadi sudah sampai di membahas ekspresi. Nah dan juga ada membahas sedikit tadi jeda dalam sebuah puisi. Nah kalau soal ekspresi tadi Kak Jamal ada ekspresi senang, sedih, marah. Terus kecewa ada tadi Kak? Ada kecewa, khawatir. Nah, boleh dicontohkan ke pemirsa di rumah. Kak Jamal, seperti apa cara kita menghayati sebuah puisi nih Kak? Ya, tadi triknya itu kuncinya adalah di interpretasi. Interpretasi. Nah, keberhasilan kita menafsirkan atau menangkap emosi apa yang ada di kalimat. Kan kalau tadi seperti pertanyaan inti kan seperti tulisan ini misalnya yang mana tadi? Oke, contoh di puisi yang ada. Ini tadi yang saya bacakan misalnya. Iya Kak. Misalnya
Berarti memang ada perasaan ya? Ya, yang ya ini ada. terkandung. Demokrasi, aku melihatmu kesepian di keramaian jargon dan propaganda. Iya. Ini kan kalau cuma tumpukan kata-kata begini kan kalau kita baca data demokrasi, aku melihatmu kesepian di keramaian jargon dan propaganda. Aku melihatmu kedinginan disergap nelangsa seusai pesta. Ini hanya deretan kata-kata saja. Tapi ketika kita tangkap demokrasi, aku melihatmu kesepian. Padahal demokrasi itu ramai, ada orang bacalon, ada orang bapilih, ada orang bakampanye, itu pesta demokrasi, ramai itu. Ya. Tapi ternyata penulis puisi ini menangkap di balik keramaian itu, sesungguhnya itu demokrasi sedang kesepian. Demokrasi sejati, maksudnya demokrasi sejati itu demokrasi yang berkeadilan, demokrasi yang sesuai dengan hukum, tidak ada yang melenceng, tidak ada yang main curang. Ya. Sesungguhnya kan terjadi, kecurangan terjadi, ketidakadilan demokrasi terjadi. Demokrasi yang sejati itu kesepian. Yang ramai itu adalah demokrasi. Maka di sini ekspresi apa? Marah? Ya, betul ya Kak? Ya, dia pandai, pintar. Ya. Pandai pemirsa. Dari kita demokrasi yang sejati itu adalah demokrasi yang jujur, yang adil, gitu, yang memberikan dampak terhadap orang miskin. Setuju. Orang miskin mendapatkan hak-haknya, rakyat jelata mendapatkan haknya. Itu demokrasi. Tapi ketika rakyat miskin tidak mendapatkan haknya, maka itu demokrasi terpinggirkan. Demokrasi sejati kesepian. Oh, kita mau ekspresikan marah ini kalau begitu. Demokrasi, aku melihatmu kesepian di keramaian jargon dan propaganda. Aku melihatmu kedinginan. Jadi sendiri, dan itu tidak artifisial karena tidak palsu. Kalau orang tidak berhasil menafsirkan itu deretan kata-kata yang hanya tumpukan kata-kata tidak bermakna, kalau orang ekspresikan dia datar, tidak ada arti apa-apa. Tapi ketika kita bisa tangkap emosinya, gitu. Nah, ini lumayan cepat tadi. Tapi harus dituntun kan, karena dituntun, masih pemula kan. Masih pemula. Nah, tapi kalau orang ada di level yang istilahnya sedangkan sebelum tidur membaca puisi, sebelum makan baca puisi, sebelum mandi baca puisi. Kayak lagu ya? Iya, di level tertentu. Pelia ada kata apa ini? Oh, selimut. Oh, selimut kita mau ekspresikan bagaimana nih selimut begitu. Langsung cepat dia, langsung otomat. Karena sudah terlatih. Oke, baik. Kuncinya itu ya. Jadi memang mesti interpretasi dulu baru bisa mengekspresikan. Betul. Kayak gitu ya, Kak. Selain marah ada lagi, Kak, di kandungan puisi yang tadi? Atau itu memang Indri yang cari sendiri. Coba. Iya. Baiklah. Nah, berarti Kak kalau misalnya jeda itu perlu juga ya di dalam sebuah puisi. Nah, itu ada pokok bahasan selanjutnya. Iya. Yang nanti akan mungkin setelah kita menguasai teknik-teknik tadi, ditambah lagi levelnya yaitu intensitas. Intensitas. Nah, intensitas itu adalah ketika kita membaca bagaimana kan orang sebanyak kali lihat orang baca puisi toh. Dan selama ini kalau orang lihat misalnya di acara-acara apa kita panggilkan Adi Indri kelas 5 SD membaca puisi. Orang bukan siap-siap untuk sedih, orang siap-siap mau tertawa. Iya, karena lucu ya, anak kecil, iya, anak konyol. SD. Baca puisi itu masih dianggap sebuah padahal dia baca puisi yang sedih atau yang serius, yang ada masalah serius yang diangkat dalam puisi itu. Tapi ketika dia tidak berhasil menangkap emosi itu dan berekspresi monoton misalnya, nah, orang kemudian tertawa lucu atau menggunakan gaya-gaya lama. Itu kan gitu kan? Ingat nggak nada itu? Ingat. Orang baca puisi. Ingat sekali Kak. Nah, ketika nada itu yang muncul di panggung, orang pasti tertawa. Begitu. Padahal puisi itu bukan untuk bahan lucu-lucuan. Nah, untuk menghindari itu perlu ada intensitas untuk menjawab pertanyaan. Intensitas itu artinya kemampuan seorang pembaca puisi untuk mempertahankan interest, perhatian penonton sehingga dia tidak kemana-mana. Orang istilahnya dari kita kalau baca puisi, istilah dari pertama sampai habis kita mau pegang itu orang pe hati, orang pe mata, orang pe emosi, orang pe itu kita mesti pegang. Ini boleh tak lepas. Itu intensitas namanya. Nah, tekniknya adalah itu memainkan tempo, memainkan kecepatan, memainkan dinamika. Selain itu keterampilan tadi ya, selain tentu yang dasar tadi artikulasi, intonasi itu harus sudah terkuasai, harus sudah dikuasai. Kemudian ditambah lagi dengan
pemahaman tentang intensitas itu, tentang ini kita mau buek dulu, kita mau buek, ini tak semua tumbuh, begitu semua smash. Nah, itu kan di level tertentu orang baru bisa begitu. Kalau semacam tadi kan, ini demokrasi. Aku melihatmu kesepian di keramaian jargon dan propaganda. Aku melihatmu kedinginan. Nah, kapan orang mau smash, kapan orang mau buek, kapan itu ada tekniknya seperti itu. Begitu lihat tadi. Iya, keren luar biasa. Nah, itu dinamika dan itu nyandak 1 hari 2 hari mau belajar. Harus perlu berlatih. Latihan, iya, berlatih terus supaya lebih terbentuk lagi skillnya itu. Betul. Luar biasa. Nah, kita mau praktek, mau coba sedikit. Jadi ini puisi. Puisi saya. Puisi dari Kak Jamal sendiri. Wow, puisinya tentang merdeka adalah. Iya. Oleh karya Kak Jamal Rahman Irot. Ini kita semua baca ini kan? Duduk, berdiri, duduk. Duduk, berdiri. Kalau Kak Jamal sarankan berdiri atau duduk? Tergantung kameranya. Oh, tergantung kameranya. Kalau boleh berdiri, berdiri. Boleh berdiri. Oh, boleh berdiri. Boleh berdiri. Oke. Mar, ini masih amatiran ya, Kak? Oh, nggak apa-apa. Masih amatiran. Kita lihat liriknya, kata-kata, lirik dan juga baitnya. Ya, ini kan latihan kan? Latihan. Nah, coba tangkap dulu. Kamera di mana? Oh, kamera di sini. Oke. Saya akan membacakan puisi berjudul Merdeka Adalah, karya Kak Jamal Rahman Irot. Tolong hari ini jangan tanya arti merdeka. Jika kau maksud sekadar kibar bendera, jika warna sejarah setara selembar kain, bisa kau pakai sebagai ikat kepala, sekaligus menyeka amis ketiak. Coba tanya bagaimana perahu-perahu sudi melayari pagi. Jika samudra telah kau racuni, jika teluk juga pantai sudah lama takluk, terperangkap senja muram. Ya. Cukup sampai situ dulu. Terima kasih. Bagaimana Kak Jamal? Ya, saya gugup ya. Nilainya gimana saya Kak? Saya melihat ke monitor dan melihat aslinya tadi. Melihat. Beberapa unsur sudah berhasil dipraktekkan. Tapi ada beberapa dari unsur yang sudah kita bahas tadi. Oke. Siap, Kak. Tadi intonasi, yang nada, yang ton itu yang iya Kak. Masih belum keluar dari zona nyaman. Masih middle semua. Oh, itu masih middle ya? Itu termasuk middle berarti ya, tone kan tadi? Oke. Baiknya apa nih Kak? Itu masih middle, ada sedikit middle high, tapi masih kebanyakan middle. Oke, baiknya. Padahal kan yang paling in deep mendalam itu kalau orang bagi dengan low tone. Low tone ya, oke. Tolong hari ini. Oke. Tadi Indri punya. Tolong hari ini ada di middle high. Begitu ya, Kak. Oke, jadi direvisi nih. Oke. Kak, nah, tapi itu nyamannya saja sih. Nyamannya saja. Tapi kalau misalnya mau kasih masukan kan, ini saya memberi masukan. Kalau supaya nanti sebentar bisa mau smash. Kan kita buat terang backing begini dan DP tolong hari ini jangan tanya arti merdeka. Jika itu baru sehingga ada sehingga anak punya siap Kak Jamal. Jadi revisinya ditahan dulu nih Kak. Baru satu unsur baru ton. Baru satu unsur pemirsa baru ton. Nanti akan ada lagi yang digali-gali oleh Kak Jamal. Oke. Kita tahan dulu Kak Jamal karena akan ada jeda pariwara berikut ini. Di ruang edukasi seni. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan.
agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Wih, siapa itu? Kamu tidak sendiri kawan, kau harus percaya. Meski jalan berliku, kita akan terus bersama. Bersama kita hadapi apapun rintangannya. Kamu tidak sendiri kawan, yakinlah semangat kita. Kamu tidak sendiri kawan, yakinlah semangat kita. Seni di ruang edukasi seni. Nah, Kak Jamal, tadi udah direvisi nih pada saat Indri baca ada beberapa koreksi. Tadi apa aja tuh Kak? Yang pertama koreksinya. Kalau artikulasi oke lah sudah. Iya. Meskipun ada sedikit yang Iya. biasa, tapi kita bahas aja ya. Supaya, problem di artikulasi itu biasa huruf terakhir di kata sebelumnya itu biasanya masuk ke huruf pertama di kata sesudahnya. Oke. Misalnya gimana Kak? Mau pakai puisi yang tadi merdeka adalah ini coba yang ini. Jika warna sejarah setara selembar kain. Huruf H-nya hilang. Warna sejarah itu ada H. Oke. Coba. Oke. Jika warna sejarah hilang huruf sejarah. Kan sejarah ada H. Ada H. Harusnya pakai H. Sejarah kan? Sejarah. Iya kan? Jadi H-nya harus kelihatan sekali Kak? Iya. Oh begitu. Bukan kelihatan, kedengaran. Oh, harus kedengaran sekali pemirsa. Harus muncul. Harus muncul. Indri tidak muncul. Jadi sejarah. Coba, jadi sejarah. Coba baca. Jika warna sejarah setara. Oh ya, karena sambungannya setara. Oh, problem begitu. pemula di situ. Iya. Harusnya jika warna sejarah setara, bukan jika warna sejarah setara. Oke, paham. Itu yang saya jelaskan. Huruf terakhir di kata sebelumnya masuk ke huruf pertama di kata sesudahnya. Oke. Paham? Paham. Iya. Begitu. Jika warna sejarah hanya harus kelihatan sekali. Iya, Kak? bukan kelihatan. Kedengaran sekali, bisa muncul. Harus muncul. Sejarah setara selembar kain. Kalau yang tadi nih Kak, yang kemudian ada juga yang tidak ada H ditambah-tambah. Bisa. Kau pakai, padahal bisa. Bisa, itu coba, tidak boleh. Bisa kau pakai. Dilarang ya itu, tidak boleh bisa. Kak. Bisa kau pakai sebagai ikat kepala. Bukan bisa. Bukan bisa. Itu problem-problem itu harus dilatih. Oh, Indri tadi ada beberapa yang masih begitu. Ada miss di situ. huruf akhir tersamarkan bahkan hilang. Sejarah. Kalau cuma bilang sejarah, hilang huruf A-nya. Iya, ya kan? Iya, Kak. Itu harus diperhatikan. Oke. Kemudian lanjut tentang intonasi tadi. Intonasi itu kadang-kadang orang masih terbawa dengan intonasi zaman dulu, intonasi kuno. Intonasi
Yang saya bilang tadi, ketika orang baca puisi jadi olok-olok, jadi bahan tertawaan karena nadanya, intonasinya, Betul Kak, waktu SD begitu Kak, begitu waktu SD. Jadi sebenarnya ada tone yang lebih memainkan tiga nada tadi, low tone, middle tone, dan high tone. Indri masih cenderung middle. Middle tone. Dengan kata lain monoton. Monoton. Ya, artinya cuma satu ton yang dipakai. Padahal ada pilihan satu ton, dua ton, tiga ton. Ada pilihan nada lain kan. Nah, kita penasaran Kak yang ini di larik ya Kak, larik pertama. Ya, ini kan tolong hari ini jangan tanya arti merdeka. Ekspresi apa? Ekspresi dan ton yang cocok itu sebenarnya bagusnya tuh seperti apa Kak? Tergantung efek apa yang kita ingin timbulkan. Itu biasa bisa kita mainkan. Tapi yang normalnya ya orang memainkan ini low tone. Low tone. Tolong hari ini jangan tanya arti merdeka. Artinya kita masih mau mengantar orang masuk ke dalam puisi tersebut. Orang bue dulu. Iya, bue dulu Kang. Oh iya betul juga. Sebentar orang tampeleng. Smash, kasih efek kejut kan tadi. Gitu. Oke, terima kasih Kak, luar biasa Coba sekali. Tanya, bagaimana perahu-perahu sudi melayari pagi? Baru apa? Jika samudra telah kau racuni. Coba tanya, bagaimana perahu-perahu sudi melayari pagi? Jika samudra. Jika samudra. Begitu kan? Tapi itu spontan aja. Nada-nada itu kan. Jika samudra. Telah kau racuni. Telah kau racuni. Jika teluk juga. Telah kau racuni, diekspresikan coba. Jika samudra telah kau racuni. Jika samudra telah kau racuni. Kehilangan power. Telah kau racuni. Jika samudra telah kau racuni. Begitu Kak? Iya. Tadi kehilangan power tadi. Begitu. Jadi tetap harus mempertahankan low tone itu powernya, nada rendah tapi powernya tetap ada. Iya. Oh begitu. Bahkan semakin orang kasih low itu orang pe suara. Iya. Ekspresinya harus lebih tinggi. Oh ekspresinya lebih tancap lagi begitu ya Kak? Jika samudra telah kau racuni. Suaranya rendah tapi di tatapan kasih kencang karena mau imbangi itu suara rendah. Iya. Itu yang kita bilang intensitas tadi untuk mempertahankan orang pe emosi. Orang mainkan tuh dinamika itu, kasih kombinasi suara kasih low, tapi emosi kasih high. Jika samudra telah kau racuni, high DP ekspresi tapi DP suaranya enggak. Oh begitu, wow. Itu baru teknik sederhana itu. Iya, keren sederhana sekali. Bagi orang yang istilahnya sedangkan sebelum tidur dia baca puisi, sebelum makan dia baca puisi. Kalau orang sudah terlatih, berlatih dan setiap hari, saya sampai hari ini setiap hari berlatih. Ini bukan cerita dongeng, ini cerita nyata. Sebelum tidur mau baca puisi atau mau latihan sesuatu yang ada apa teknik baru, kita dapat ini. Salah satu pembaca puisi populer saat ini kan di Sulawesi Utara, di Sulawesi Utara ya. Selain saya. Itu ada teman yang namanya Aldes Sambalao. Yang itu dia teknik vokalnya luar biasa. Nah, kalau kita habis Pak Uni Pak Aldes baca puisi, kita mau pancuri ilmu itu. Kalau kita mau praktek di rumah Aldes ada backing begini tadi. Jadi setiap hari berlatih. Setiap hari. Ya? Wah, berarti kalau kan banyak unsur-unsur yang mau dilatih kan? Iya, betul Kak. Ada ekspresi, banyak sekali mau latih. Tadi juga intonasi, itu perlu dilatih ya Kak. Jadi itu satu kesatuan ya Kak. Betul. Tidak bisa, walaupun intonasi kita sudah bagus, tapi ekspresinya datar, itu tidak akan menjadi satu kepaduan sebuah puisi. Pintar ya. Asik seru sekali bahas puisi ini ya Kak. Nah, kalau misalnya puisi itu Kak, kita mendalami maknanya, artinya. Kalau misalnya di kehidupan sehari-hari itu gimana ya? Tantangannya itu apa aja Kak? Misalnya dalam membaca puisi, tantangannya apa aja kira-kira Kak? Apa ya? Kalau saya kan sekarang ini memang istilahnya bukan spesialisasi, tapi saya lebih banyak di panggung baca puisi sekarang. Dalam tanda kutip lagi laku begitu, lagi laku untuk diundang baca. Kalau kemarin mengikuti musim pilkada, saya hampir di semua
momen saya ada di sosialisasi pemilu atau pilkada kemarin, diundang oleh KPU dan Bawaslu untuk sosialisasi lewat puisi, sosialisasi pemilu, sosialisasi tentang demokrasi lewat membaca puisi. Nah, ya tantangannya sebetulnya kita yang harus men-challenge diri kita sendiri. Setiap hari harus ada perkembangan, ada peningkatan begitu. Kalau tidak ya kita puas dengan apa yang orang berhasil capai hari ini, ya sudah selesai, stagnan di situ. Gitu. Tapi kalau mau berkembang, ya itu yang kita bilang tadi, ketika orang nonton orang baca puisi, orang ambil DP kelebihan, orang pelajari begitu. Meskipun tidak ada yang 100% sama fotokopi, tidak mungkin. Saya performance saya di panggung pasti berbeda dengan Aldes Sambalau, berbeda dengan Hadi Gedoan, ada teman juga. Ya. Itu favorit sebelum saya tampil di panggung. Ya. Dulu dorang itu Hadi, Aldes itu kita jagoan itu. Kita nonton dorang di panggung. Akhirnya kita belajar dari dorang penampilan kita belajar. Ada juga yang senior, ada Bang Rainer Ointu, ada Bang Pitres Samboadile, Bang Iver Dixon Tinungki. Itu dulu orang bauni pada orang. Iya. Orang bauni. Nah, belajar dari situ karena kan seperti yang saya bilang, saya bukan lulusan Fakultas Sastra, bukan jurusan seni, bukan, tapi jurusan Universitas Kehidupan. Jadi belajar dari panggung-panggung, dari jalanan, dari segala hal, belajar dari YouTube, dari televisi dan lain-lain. Sehingga itu tadi menjadi satu kesatuan, itu namanya integritas. Integritas itu ada atau orang bahasa totalitas, dan orang betul-betul tidak hanya berpuas dengan sudah kita mampu kok, kita tahu baca puisi, kita pernah juara, bahkan kita tidak pernah juara baca puisi. Oh begitu kan? Kalau di lomba-lomba, Iya. Oke. Tapi punya skillnya ya Kak. Oke, baik. Nah pemirsa, kita ada jeda pariwara berikut ini, kita akan melanjutkan nanti bagaimana mengenai perkembangan puisi yang ada di Indonesia menurut dari Kak Jamal Rahman Irot. Tetaplah bersama kami di Ruang Edukasi Seni. Di Ruang Edukasi Seni. Nyobain belanja dulu ke mall. Beras, gula pasir, kopi, tepung. Quality is our recipe. Sale. Sois sor c. Di mana sih harus belanja? Loh, kok malah keluar? Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar, biar saya tidak tersesat. Perbedaan adalah anugerah. Seni di Ruang Edukasi Seni.
Terima kasih masih di Ruang Edukasi Seni. Kita akan lanjutkan bagaimana perkembangan puisi menurut Kak Jamal yang ada di Sulawesi Utara ini Kak, ataupun di Indonesia. Perkembangan dalam pengertian minat orang pertama ya untuk mencintai puisi atau menikmati puisi itu sejauh yang saya amati publiknya semakin meluas dan mungkin itu juga istilahnya setali tiga uang sejalan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh seniman-seniman. Kalau Indri nanti bisa kepo-kepo di sosmednya saya itu kita bahkan ngamen, biasa kan ngamen iya Kak, nyanyi kan, nah jadi orang ngamen puisi. Oh begitu. Iya, jadi karena saya sudah sering diundang di panggung-panggung besar, saya khawatir begitu, jangan-jangan saya terisolasi di panggung begitu. Puisi, orang hanya menikmati puisi di panggung. Nah bagaimana orang yang tidak datang ke pertunjukan, tidak datang ke acara-acara yang ada panggungnya, orang cuma di pinggir jalan, di kios-kios, orang juga harus mendapatkan siraman puisi, istilahnya begitu. Nah kita ngamen lah, ngamen ya beberapa kali. Nah kalau seperti ini, saya kan domisili di Boltim sekarang. Nah kalau seperti ini saya datang di Manado, biasa kita kontak beberapa teman-teman musisi, kontak, ini orang ngamen, begitu. Gitu. Nah pemirsa juga mungkin kalau kebetulan lagi makan di mana jangan kaget, yang ngamen ini bukan menyanyi tapi baca puisi. Tapi kita biasa puisi musikal, ada nyanyi, ada puisi. Oh begitu Kak, bisa ya? Iya. Puisi dan musikal. Wow. Jadi kan nanti sebentar juga kita akan jelaskan di episode selanjutnya tentang itu. Tapi kurang lebih saat ini apresiasi masyarakat terasa ya, terutama saya yang memang akhir-akhir ini memang intens untuk berpuisi di mana saja. Saya tidak pilih-pilih harus panggung besar, harus apa. Nah, terasa sekali apresiasinya masyarakat sudah mulai tumbuh. Di luar dari rutinitas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah ataupun sekolah-sekolah, lembaga pendidikan yang ada FLS 2N, ada lomba puisi dan lain-lain itu, ataupun ada pentas-pentas produksi seni baca puisi di sekolah-sekolah. Di luar dari itu, di masyarakat luas apresiasi tentang puisi menurut saya sangat baik saat ini. Kemudian untuk di Sulawesi Utara sendiri saat ini hampir semua acara rasa-rasanya tidak afdol kalau tidak ada yang baca puisi. Bahkan yang terakhir bulan lalu saya itu baca puisi di sidang paripurna DPR. Wow. DPR Boltim ya. Keren, DPR. Nah, ini saya juga salut kepada pimpinan DPR yang Indri pernah lihat di mana sidang DPR dibuka dengan puisi. Rasa-rasanya belum pernah. Oh, langka sekali Kak, langka. Tapi itu terjadi di Boltim. Wah, itu keren. Terjadi. Karena mereka para istilahnya pejabat-pejabat, para petinggi-petinggi, pemimpin-pemimpin di sana menyadari ada seorang seniman baca puisi, ada penyair di sana, ada seorang seniman Jamal Rahman Irot di sana di Boltim. Mereka sadar itu kehadiran puisi di sana perlu ditampilkan di panggung resmi itu, formal, panggung formal, sidang paripurna. Sidang paripurna mendengarkan pidato pertama bupati terpilih, kan baru-baru pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah ada bupati yang baru. Nah biasanya di DPR itu dibuat sidang paripurna untuk pidato perdana bupati terpilih, berpidato di depan rakyat di gedung DPR. Nah sebelum pidato itu disampaikan, sebelum ketua DPR Boltim mempersilahkan bupati untuk menyampaikan program-programnya, kemudian bagaimana dia menjalankan pemerintahan, dorang disuruh dengar puisi dulu, Jamal mau baca puisi. Dan itu menurut saya luar biasa itu Kak, langkah itu. Dan berarti ini sebenarnya bisa diundang ya Kak, kalau misalnya ada contoh kegiatan resmi, kegiatan mungkin di tempat kerja dan perlu dicatat, kita hadir di situ bukan sekedar mengisi acara, tapi menambah value, memberikan penekanan terhadap konten yang akan terbicarakan di forum itu. Nah, misalnya saya hadir, saya juga beberapa kali diundang oleh Kementerian Agama
Kan Kementerian Agama sedang gencar-gencarnya sosialisasi tentang apa? Kerukunan. Atau sekarang istilahnya moderasi beragama. Pernah dengar istilah itu? Pernah. Nah, kalau dulu kan toleransi beragama. Sekarang ada istilah moderasi beragama. Nah, kita tampil dengan puisi tentang kerukunan. Seperti yang pernah saya bacakan juga di sini ya. Tolong berhenti bertengkar, tolong hentikan suara-suara keras itu. Tolong redam semua teriakan-teriakan yang tak bermutu. Ganti dengan lagu tentang kasih dan uhuah. Ganti dengan mazmur dan sari tilawah. Dengan kidung jemaat dan salawat. Agar kedamaian ini terus berlayar. Nah, itu ketika kita bacakan di event-event pluralisme, keberagaman antar umat beragama, antar suku, ras. Itu ketika puisi itu dihadirkan di situ, bukan sekedar mengisi acara menghibur orang, bukan, tapi kontennya, poin-poinnya itu masuk. Masuk, betul sekali. Ini menarik sih Kak, menarik. Jadi pemirsa kalau misalnya ada buat event, sangat bisa untuk mengundang seniman-seniman puisi seperti Kak Jamal untuk mengisi. Iya, di Boltim bahkan di Sulawesi Utara relatif menjadi wajib, bukan bisa mengundang, tidak. Wajib mengundang orang baca puisi karena itu tadi, karena dia bukan hanya sekedar seperti, misalnya bukan menyepelekan teman-teman yang di hiburan, oke, tapi kita menghibur tapi bukan sekedar hibur, ada kontennya. Ada kontennya. Iya, ada poin, ada value-nya. Nilai. Saya kemarin juga di debat calon gubernur dan wakil gubernur yang ketiga, debat yang terakhir, kami tampil baca puisi. Gitu. Nah, artinya memberikan hiburan sekaligus, bukan sekaligus, tapi intinya sebetulnya membahasakan atau mengartikulasikan atau memformulasikan tentang isu-isu ataupun tentang hal-hal yang ada di masyarakat dengan metode puisi. Dan puisi ini baca puisi ini sebetulnya masuk di semua kalangan, mau anak-anak, orang tua. Coba lihat kalau kita gitu. Betul Kak. Berarti kalau untuk penyair membuat puisi ini, berarti ini bisa dibilang suatu profesi untuk seperti aktor, aktris atau komedi, stand up komedi, itu bisa ya Kak? Saya buktinya saya sekarang hidup dari membaca puisi. Oh wow, jadi memang sebuah profesi ya Kak? Iya. Kalau orang tanya apa pekerjaannya Jamal, saya bilang saya pembaca puisi. Wow, keren. Sama dengan saya penyanyi, saya begitu. Saya MC, saya ini kan bisa. Saya pembaca puisi. Oke. Hidup dari baca puisi. Iya, luar biasa. Nah, harapan terakhir nih Kak, singkat saja Kak, harapan untuk puisi ini di mata masyarakat dan di Sulawesi Utara, bahkan bangsa kita Indonesia, ini harapan untuk dari Kak Jamal sendiri terkait ini apa Kak? Harapan saya sudah mulai di depan mata, sudah saya lihat. Saya sudah cukup, karena kita mau istilahnya kita mau berharap lebih juga, ya kita serahkan aja kepada proses, tapi bukan pasrah, kita serahkan kepada proses, artinya kita berproses. Jadi ya kita sambil berproses, kita edukasi masyarakat dengan, terima kasih juga TVRI sudah mengundang dengan program seperti ini, kita mengedukasi. Dan itu saya yakin karya seni itu cepat atau lambat dia akan entah ditemukan, entah menemukan, begitu, atau saling menemukan. Karya seni itu tetap akan saling dipertemukan dengan penikmatnya. Oke, gitu. Baik. Luar biasa sekali. Terima kasih Kak Jamal, Rahman Irot, buat setiap ilmunya yang sudah diberikan. Kita sudah membahas hal yang sangat menarik pemirsa mengenai puisi, seni membaca puisi. Nah, pemirsa sudah pasti mendapatkan ilmu yang banyak dari Kak Jamal mengenai seni membaca puisi. Dan terima kasih pemirsa sudah bersama dengan kami di Ruang Edukasi Seni. Kita akan ada lagi nanti pembahasan selanjutnya di episode yang selanjutnya. Untuk itu tetap saksikan Ruang Edukasi Seni. Sampai jumpa dan terima kasih. Jiwa yang sejati. Ruang kita penuh inspirasi, kanvas hidup yang tak pernah